Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wassalatu wassalamu 'ala rasulillahi basyiran wa nadhira. Salatan wa salaman 'alaihi wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, mohon maaf agak terlambat sedikit, jadi saya sedang koreksi PPT. Tidak salah. Baik, kita lanjutkan materi hari ini. Sekarang kita masih melanjutkan bab mat ya, yang kemarin belum selesai. Ya, mungkin boleh langsung dibuka PPT-nya ke bagian mat. Kemarin matanya sudah kita baca ya, matnya. Jadi tidak usah kita lagi. Sekarang kita langsung meneruskan bab mat yang belum selesai. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya mat ada mat asli, ada mat far'i. Ya, mat far'i ada yang disebabkan karena sukun, ada yang disebabkan dengan hamzah. Ya, lalu rinciannya bisa dilihat kemarin ya, ada salah satu kaidah dari Imam As-Samanudi rahimahullah taala tentang tingkatan mat. Jadi tingkatan mat, kalau kita sudah mengenal dan kalau disebabkan sukun karena ada apa? Karena salah satu yang firman lazim, ya, kalau sebab hamzah misalnya karena mat mujahis atau mat wajib atau mat fasil dan sebagainya. Lalu masing-masing mat ini dibuat tingkatan. Ya, dan dengan bait syairnya di dalam Tuhfah Sananiyah, aqwal mudu lazim Muhammad fasal fadul fi salih fa'aribun fadul fi salih fabadal. Mat yang paling kuat, paling tinggi di ada mat lazim, mat fasil, mat arif, mat munfasil, dan mat badal. Dan istilah-istilah mat ini saya rasa harus dihafal. Jadi kita pembelajar tajwid itu tidak memakai istilah panjangnya berapa harokat, 4 harokat. Itu boleh untuk taisir menggunakan. Tapi kalau dalam istilah tajwid ya kita mulai dengan istilah. Kalau 2 itu qasar, kalau 3 waikul qasar, kalau 4 itu namanya tawassut, kalau di atas 4-5 itu waikul tawassut, yang kelima, yang keenam adalah harokat adalah ul isbah. Jadi nanti kalau kita ketemu istilah sendiri jangan bertanya kembali gitu ya. Baik, sedikit memurojaah ya. Lanjut, next. Nah, kemarin kita baru nomor 1 ya kalau tidak salah. Macam-macam waqaf arid. Waqaf arid artinya waqaf pada tempat yang sebenarnya belum harus waqaf ya. Artinya tempat itu masih bisa diwasol, ayat itu bisa diwasol. Tapi karena kondisi tertentu ya, karena mungkin dia berada di ujung ayat ya, dan bisa untuk diberhentikan atau diwakafkan, maka diperbolehkan untuk wakaf. Tetapi aslinya sebagaimana kaidah asal al-aslu fil qiraatil wasl, asal dari bacaan Quran itu semua wasl. Gitu. Nah, adanya wakaf itu apa? Masuk nanti ada pemisahan antara surat dengan basmalah. Awalnya ketika wahyu turun dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, Al-Quran tidak diturunkan dengan basmalah. Nah, basmalah sebagai pemisah antara surat untuk membedakan surat dengan surat lainnya. Begitu pun dengan wakaf. Wakaf itu ijtihadi. Ya, wakaf itu ijtihadi. Sebabnya nanti ada bab khusus tentang masalah wakaf. Nah, yang kita bahas ini adalah wakaf. Kita masih bahas masalah mat saja. Bagaimana kadar mat, arif disukun, yang dimana dalam mat arif disukun itu ada mat arif disukun karena mat tabi'i atau mat lin, ada yang disebabkan karena mat mutasil begitu. Kalau yang mat tabi'i dan mat lin itu kelas ya, kita sudah sering membahasnya dengan panjang qasar, tawassut atau isbah. Al-alamin, al-alamin, al-alamin. Kemarin itu di tugas itu, maksud saya yang di mat arif disukun itu dibaca 3 macam itu, gitu ya. Jadi kemarin itu maksudnya mat, dan ada kemarin yang sudah mencontohkan seperti itu, ahsan tuh. Saya bilang ahsan tuh pada yang sudah mencontohkan mat arif disukun pada lafaz al-alami dengan 3 cara. Jadi maksud saya itu mat itu, kalau yang mat arif disukun, mat tabi'i yang dia berada di akhir kalimat dan dihukumi mat arif disukun dibaca 3 macam. Ya jangan cuma al-alamin tok. Apa
perbedaannya nanti. Seperti itu. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi saya mohon nanti, ini tolong perhatikan. Kemarin juga masih ada yang praktek mad lazim, masih dibaca 2 harokat. Walabolin. Wah ini kalau belajar tajwid kok masih begini, belum benar. Ya, seharusnya mad lazim itu baca 6 harokat atau dibaca isbah. Ya, jadi kalau saya sampaikan itu diperhatikan, gitu ya. Jangan seksama. Apalagi ada rekamannya. Kalau sekarang belum paham, simak dari rekaman. Karena tajwid itu bukan sekedar teori, praktek. Kan saya juga praktekin. Nah, ketika saya praktek maka diperhatikan. Begitu ya, biar ketika disuruh tugas atau disuruh praktek itu benar seperti itu. Baik, nah, kemarin kita sudah masuk ke mad muttasil arif disukun. Gimana kalau misalnya ada lafaz mayyasha? Kalau kita hukumi asal dengan mad wajib muttasil, berarti dia baca tawassut, ya, baca 4 harokat. Tapi kalau dia misalnya dalam keadaan waqaf, ya, di sini dibilang dia ada beberapa cara, ya. Kadar mat plus caranya secara umum. Itu bisa dengan sukun murni atau sukun mahab. Sukun mahab tadi kayak misalnya mayyasha, jelas hamzahnya. Jadi dia kondisi sukunnya itu terlihat. Karena nanti ada kondisi bukan sukun mahab, yaitu apa? Isnan dan raum. Contohnya misalnya tadi kalau sukun murni untuk yang marfu' ya, untuk yang mayyasha'u bisa 456 atau bisa tawassut, bisa qaid tawassut dan juga bisa isbah. Mayyasha, mayyasha, mayyasha. Jadi sampai isbah. Nah, kalau ismam gimana? Kalau ismam untuk marfu ya, untuk marfu dia bisa dengan 3 cara mad. Bisa dengan 3 cara mad. Ya sama. Mayyasha, mayyasha, mayyasha. Nah, kalau isyarat itu kita isyarat bil dhamma, isyaratan bil dhamma. Jadi memberikan isyarat dengan dhammah. Jadi berisyaratnya untuk sudah mau selesai kepada apa ya istilahnya. Jadi kalau kita ada mau selesai pengucapan huruf tersebut langsung diberikan isyarat. Jangan kelamaan, jangan mayyasha kelamaan. Ya, kelamaan. Tapi kita sekaligus kalau kita biasanya mengucapkan u, tapi kita mengucapkan dengan kita jadi nggak mengucapkan vokal dhammah itu dengan suara, tapi dengan isyarat dhammah saja, itu dengan mengonyongkan bibir. Kalau dengan vokal gimana? Jelas gitu kan. Dengan sukun murni jelas. Tapi kalau dengan ismam dia cukup dengan isyarat saja. Nah, itu mesti dibedakan tuh ya. Nah, ismam ini kalau praktek ya mesti dilihat ya gitu ya. Kalau bisa dengar. Nah, ismam bisa 456 untuk marfu. Nah, raum ya, raum gimana? Raum itu dengan 1/3 harokat ya. Ultai harokat itian di ba'dil harokat. Jadi kalau kita tadi misalnya sukun murni kalau ismam, kalau raum kira-kira begitu. Jadi bukan tapi kira-kira seperti itu kalau saya potong. Gimana prakteknya misalnya? Dan raum itu hanya sampai 5 atau sampai waikut tawassut. Ya, enggak sampai isbah, sampai 6. Gimana contohnya? Mayyasha, mayyasha, gitu. Yasha. Jadi bukan yasha'u tapi yasha. Dia masih ada suara cuman enggak sempurna. Ya, enggak satu vokalnya itu enggak penuh, tapi hanya 1/3 kira-kira. Nah, itu nanti seperti kalau bisa dari suara. Nah, untuk yang marfu itu bisa 8 cara. Jadi dari sukun murni sampai raum ini semua dipakai. Nah, untuk yang mansub, ini perhatikan ya. Untuk yang mansub ada lafaz misalnya aulia. Ya, maaf saya lupa koreksi lagi. Aulia di sini nggak pakai min ya. Jadi saya lupa kalau min pakai min aulia. Bisa maaf. Min aulia karena dia jamak taksir. Min aulia. Min aulia. Mana nih ayat ini? Misalnya tadi min aulia ya,
min aulia itu dia hanya dengan 3 cara. Itu hanya boleh dengan sukun mahw. Hanya boleh dengan sukun mahw. Ya, jadi min aulia, min aulia, min aulia. Nah, boleh nggak isman raum? La yajuz, nggak boleh. Jadi min aulia misalnya kita mau bikin isman. Isman itu kan dari definisi udah jelas, isyarat dhamma. Nggak bisa aja isyarat nasab, nggak bisa isyarat fathah, nggak bisa. Misalnya aulia, gimana? Nggak bisa. Atau raum, aulia, itu taskil jatuhnya, bukan raum. Ya, atau ikhtilas. Istilahnya raum atau ikhtilas ya, saya lupa. Ya, kalau ikhtilas itu letak manuna. Nah, jadi kalau untuk yang mansub, ini perhatikan yang belakangnya fathah, mansub itu fathah. Bagi yang udah baca bahasa Arab, bisa paham istilahnya. Kalau udah baca bahasa Arab, saya kasih mudahnya istilahnya marfu itu dhamma, mansub itu fathah, majrur itu yang kasroh. Nah, tadi maksud cuma 3 cara. Yang majrur gimana? Dia 5 cara. 5 cara sukun murni dengan 3 cara mad, ya, dan ditambah dengan raum. Ismam boleh nggak? Nggak boleh. Jadi seperti saya bilang, ismam itu hanya khusus untuk yang dhammah atau yang marfu. Jadi yang majrur contohnya ya, minas sama, minas sama, minas sama. 4, 5, 6 sukun murni. Kalau dengan rom gimana? Nah, rom kasroh sama, dia sepertiga bunyinya. Contoh, minas samai, minas samai. Ya, jadi dia seharusnya minas samai, tapi dia nggak dibaca i, tapi i. Nah, itu kayak ya, kurang jelas seperti itu ya. Bukan kurang jelas. Suaranya tidak penuh, apa istilahnya? Pokoknya suaranya tidak sempurna. Jadi minas samai, tapi jangan dibaca 2 harokat doang ya, itu doang. Bacanya minimal 4. Minas samai, minas samai. Nah, tekan di bawah mat arif disukun. Nah, ini kalau yang bukan mat mutasil lebih mudah sebenarnya. Bersama ya. Misalnya nasta'in, ta'lamun, yaumuddin. Sama ya. Intinya kalau ismam itu khusus untuk yang rofa. Kalau yang mansub dia nggak terima ismam raum. Kalau yang rofa dia bisa sukun murni, bisa ismam, bisa raum. Jadi nasta'in ya, bisa dengan nasta'in, nasta'in. Astagfirullah, lupa lagi saya kan. Nanti saya ulangi nih. Kalau yang mad ada di sukun, yaitu dia 2, 4, 6. Ya, tadi kadang kalau lagi sibuk tuh kadang lupa gitu ya, manusia lupa kadang. Ya sekalian ya tolong kemak betulin deh. Kalau mat adat disukun yang mat tobiri atau mat lin ya, itu 246. Nah, kalau yang mat mutasil itu 456. Itu yang bawah juga betul, ismam juga betul ismam. Ismamnya 246. Nah, oke. Nanti kalau konsep ya, konsep jadi bisa di. Oke. Kalau mat adat disukun, yang mat tobiri atau mat lin, itu dia 246. Jadi misalnya nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in, nasta'in. Ya, seperti itu ya. Itu sukunnya. Juga jangan ta'lamun atau yaumuddin atau yaumaddin. Ya, yaumuddin malik yaumiddin. Oh, kan majrur malik yaumiddin sama ya. Dia bisa din. Sama nasta'in gimana praktek ismamnya misalnya. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Nah, itu ismam begini. Kalau rom gimana? Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Tapi nunya nggak jelas ya, nunya nggak nasta'inu begitu, tapi nasta'in, nasta'in. Nah, itu kayak tadi minas samai atau yasya'u. Nah, itu rom. Yaumiddin atau yaumaddin atau yaumuddin tergantung konteksnya nanti ayatnya. Nah, itu sama. Kalau majrur ya yaumid. Kalau mau pakai raum yaumiddin, yaumiddin, yaumiddin. Tapi bukan yaumiddin. Itu jelas banget.
yaumiddin, yaumiddin. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu, dan ini pilihan ya, pilihan dari semua qiraah sepakat oleh semua. Jadi ini bukan pengaruh qiraah mana, ini hafs begini juga. Ya, ini hafs begini juga. Dan boleh dipakai mana aja. Misalnya, aduh saya pusing nih, mau pakai isma pakai rom, ya udah monggo pakai sukun murni aja. Ya, ini kenapa dikasih tahu cara ini, biar nanti kalau ada orang baca begitu kita nggak gampang menyalahkan. Gitu. Ya, jadi di dalam Quran itu juga banyak khilaf, gitu. Banyak dalam fikih doang, Quran itu banyak khilaf. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita ketemu yang berbeda langsung disalahkan. Di sini memang udah diterangkan. Jadi kalau ada orang baca misalnya begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya, tadi Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok kayak begitu bacanya? Kok nanggung kayak ada bunyi-bunyi harokatnya? Kalau belum baca tajwid ya malum, belum tahu. Kalau udah belajar apa? Oh dia pakai raum. Gitu. Kalau ismam nggak terlalu terdengar ya, kita akan tahu kalau kita melihat orangnya langsung, begitu ya. Tapi kalau raum agak terdengar memang. Ya, tapi itu pun terdengar di kalangan orang yang dekat saja, nggak sampai jauh. Nah begitu ya. Tapi kalau misalnya masih pusing atau misalnya bingung atau misalnya lebih condong kepada sukun murni atau sukun mahok, itu memang lebih hasan, lebih baik seperti itu, pakai sukun murni. Nah begitu pula dengan ada di sukun tanpa mad. Misalnya ada tilka rusulu attabi'ur rusula bir rusuli. Nah ini kan dia nggak ada madnya di sini. Dia hanya boleh dua cara. Boleh dengan sukun murni atau dengan rom dan isma. Hampir sama, tapi bedanya dia nggak ada kadar madnya. Ya, nggak ada 246 atau 456 nggak ada. Ya, misalnya tilka rusulu, tilka rusul, sukun murni. Dengan rom gimana? Tilka rusul, tilka rusul. Kalau islam gimana? Tilka rusul, tilka rusul, tilka rusul. Jadi lu-nya itu dia isyarat. Tilka rusul. Gak ada suara ya. Kalau ada suara dikit tuh tilka rusul. Kalau islam tilka rusul, tilka rusul. Nah, gitu. Kalau yang majrur gimana? Sukun murni, biar rusuli, biar rusul. Atau kalau dengan rom, biar rusul, biar rusul, biar rusul, biar rusul. Nah, ya. Jangan biar rusuli, biar rusul. Jelas banget. Yaitu satu harokat. Nah, seperti kira-kira. Nah, jadi ini adalah gambaran umum. Jadi wakaf itu hanya satu cara. Ya, sebagaimana mungkin kita tahu umumnya, kalau sukun ya sukun, ya, kan. Kalau wakaf ya dengan sukun murni aja. Ya, gitu. Jadi nggak ada islam, nggak ada rom. Selama ini kita mungkin tahu islam rom hanya di Yusuf ayat 12 itu. La ta'manna, atau la ta'manuna, atau la ta'manna. Ya, kan. Ternyata tidak. Di wakaf pun bisa. Baik, next. Nah, sekarang gimana kalau pertemuan gua? Ini cuma panjang, tapi saya ringkas saja deh. Pertemuan gua mad muttasil. Misalnya dalam suatu kalimat, walaupun ayatnya belum habis ya, ayatnya belum habis misalnya, tapi bisa wakaf ya. Kita ada tanda wakaf atau kita pengen wakaf, bisa wakaf ikhtiyari misalnya. Dan di situ ada dua mad muttasil. Gimana ketika kita mewakafkan mad muttasil yang kedua? Nah, di sini dijelaskan. Misalnya ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Kalau muttasil umumnya berapa? 4 sampai 5 gitu ya. Kita sudah pelajari. Nah, sekarang yang kita bahas gimana kalau kita wakaf yasha yang kedua. Jadi bukan yang mayasya pertama, tapi mayasya yang kedua. Saya sudah kasih garis bawah situ ya. Nah, kalau ini kaidahnya. Kalau yasya pertama dibaca tawassut ya, atau 4 harokat, maka yasya yang kedua bisa dibaca tawassut dengan sukun murni, rom dan ismam ya, atau dengan isba' dengan 6 harokat, dengan sukun murni dan ismam. Jadi misalnya begini. Kalau dengan tawassut ya mudahnya kalau umumnya kita praktekkan dengan tawassut 4-4.
fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Yasha pertama tawasud, yasha kedua tawasud. Nah sekarang itu kan sukun murni, kan? Sukun murni tawasud atau isbah dengan sukun murni. Jadi yang yasha pertama boleh 4. Misalnya yang pertama fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Jadi yang yasha yang kedua lebih panjang, boleh. Atau dengan raum dan ismam. Jadi yang kedua itu karena dia wakaf, maka boleh raum dan ismam. Tapi yang yasha pertama nggak boleh raum ismam. Jadi raum ismam itu hanya untuk wakaf. Ya. Jadi nggak boleh. Misalnya kita baca fayudhillullahu man yasha' wa yahdi yasha' pakai raum, nggak boleh. Kan kita masih wasol. Kalau raum ismam itu hanya untuk wakaf. Gitu ya. Nah, yang misalnya yasha kedua kita pakai tawasud, boleh juga dengan tawasud dengan raum atau isma. Misalnya pakai raum, fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Boleh. Atau dengan isma, fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Boleh, gitu ya. Gimana yang mudah? Yang mudah Fatihah, sukun murni, gitu. Ya, kalau mau itu juga yang saya sering praktekkan sukun murni. Nah, ini buat variasi, nah, itu boleh. Namanya ini buat mungkin para qori-qoriahnya, para ustazah di sini. Sekali mencontohkan pada murid-muridnya kalau ngajar Quran, ya, ada yang wakaf, ajarilah ini. Jadi mereka tahu, oh begini cara baca. Untuk mengajari keberagaman bacaan Quran. Nah, kalau tadi boleh 4, boleh 5. Kalau mutasilah 5, gimana? Sama. Yang terakhir juga boleh 5, boleh 6. Intinya apa sih? Intinya itu nggak lebih dari 6. Gitu. Kenapa? Karena mat dalam Quran itu nggak boleh lebih dari 6. Berbeda dengan azan, ya, atau nasyid, ya, nasyid. Yang nasyid Islam itu boleh lebih dari 6, 12 bahkan boleh. Tapi kalau untuk Quran, ya nggak boleh lebih dari 5. Ini seperti itu sih. Jadi itu gambaran tasawurnya seperti itu. Next. Tangan ditampung dulu ya, biar sekaligus. Yang kedua, gimana kalau kondisi majrur? Tadi kan yasha'u. Sekarang majrur. Asrof. Dalam ayat yang berikutnya misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'. Gimana? Sama. Kalau tawasud boleh tawasud dengan sukun murni, boleh juga dengan isbah, gitu kan. Terus juga bedanya, ingat kalau untuk majrur nggak kenal isma. Ya, nggak bisa gimana isma? Beda mimayu. Kan isma itu juga kita monyong. Monyong itu nggak bisa kecuali dengan harokat dhammah. Gimana kita bikin harokat kasroh dibikin monyong? Mimayu, mayu jadi mayu kan. Mimayu susah. Nggak bisa. Jadi hanya bisa hanya roh. Jadi mim misalnya minas samaa'i mai. Itu boleh roh. Kalau yang sukun murni gimana? Minas samaa'i ma. Gitu ya. Jadi intinya 45, 46. Yang penting gini, nggak boleh juga tadi saya tambahkan, nggak boleh yang mutasil pertama itu lebih panjang daripada yang kedua, nggak boleh. Jadi misalnya masuk tadi yang mayasya, wa yahdi mayasya, ya. Jadi nggak boleh mutasil pertama itu 6, terus mutasil kedua 4. Atau sama-sama 6 nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi 6 itu di dalam riwayat Hafs itu hanya boleh kalau mutasil ketiga waktu. Ingat ya, jadi mat 6 harokat di dalam riwayat Hafs dan Asim itu hanya boleh untuk mutasil ketiga waktu. Kalau dalam wasol dia paling maksimal 5 kali maksimal. Dan yang saya tahu justru kebanyakan masyayikh itu mereka mengamalkan cukup 4. Tasil jaiz termasuk fasil ya. Nah, jadi jangan dilebih-lebihkan. Terus next. Ini udah ya dari mafhum majhul mansub. Terakhir mansub, lambat. Nah, ini juga sama. Tadi kan yang
yang marfu udah, yang majrur udah. Saya mansub gimana? Ada ayat misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Di situ ada ulaika dan awliya. Saya garis bawahi. Nah, di situ ulaikanya mansub, awliya juga mansub. Ya kan? Gimana? Nah, kalau di sini hanya berlaku sukun murni. Hanya berlaku sukun murni, itu sukun mahab istilah bahasa Arab. Ya, adapun untuk rom, ismam nggak terima. Ya, jadi nggak aulia, nggak bisa. Kalau gitu kan jadi kayak tasil, dan nggak ada hukum tasil di sini. Ya, jadi nggak ada aulia, apalagi dalam ismam. Jadi istilahnya mana dalam sukun murni. Di mana? Seperti itu. Baik. Coba saya tanya ya, kalau ada tema selamat ini boleh deh saya pause dulu, saya coba terima tanya dulu. Rom itu menjadikan mat arid sama keadaannya seperti di kelas. Rom itu menjadikan mat arid sama pada jika dibaca lebih dari 2 harokat. Iya, ini. Kalau ya, jadi rom itu kan sebenarnya kalau menurut guru saya dibilang rom itu tuh wasol, wakof rasa wasol. Rom itu bahasa mudanya wakof tapi rasa wasol. Itu kan kayak tadi misalnya di Al-Fatihah aja ya, misalnya nasta'in itu seakan-akan dia sedang berharokat, seakan-akan ingin melanjutkan pada bacaan setelahnya. Kalau kita ingin wasol, ya nggak berlaku hukum rom. Ya nggak berlaku hukum rom. Kan saya bilang rom itu berlaku ketika dalam wakof. Kalau kita pengen misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya di situ berlaku hukum biasa harokat. Nggak boleh kita nasta'in ihdina, nggak boleh. Di situ berlaku mesti jelas harokat. Jadi rom ini hanya berlaku ketika wakof. Dan memang istilah lainnya ya kalau kita pengen udah rom itu seperti wakof rasa wasol. Dia wakof tapi rasanya wasol. Seperti itu. Jadi dia kalau tadi rinciannya itu tadi ya, kalau mat arif bisa 2 4 6. Kalau yang mutasil 4 5 6. Itu ya. Masih tadi namanya tuh Mas Rey. Yang yasya. Gimana maksudnya yang nggak paham? Gimana Mas Harsa, apa yang nggak paham? Coba boleh terkait romnya. Oh, romnya gini. Coba Bang Kemal, coba tolong balik lagi ke Mahfud tadi. Fayuqilullah. Romnya jadi gini, yasya'u. Kan biasanya kita baca kalau aslinya yasya'u, gitu kan? Nah, kita bacanya sepertiga. Yasya'u, bukan tapi gitu. Jadi misalnya fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Atau dengan isbah man yasha'u. Kalau kita baca aslinya man yasha'u, tapi itu mesti wasol nanti. Kayak gitu. Jadi bacanya intinya dia sepertiga harokat. Mayyashau. Nah, emang ini di dalam hafs itu hanya ada di ini. Kalau pengen latihan, memperbanyak latihan rom, itu memang di qiraah lain banyak. Pokok mereka dengan rom, dengan dan macam-macamnya variasinya. Tapi emang itu seperti itu kira-kira. Jadi mayyashau, mayyashau atau mayyashau. Kalau yang jelas gimana? Ada satu harokat. Mayyasha'u. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jelas nggak Mas Harsa? Berarti untuk yang dimaksud 3 wajah, 2 wajah ini untuk wakofnya Ustaz ya? Ya, itu jumlahnya. Misalnya tadi tawasud dengan sukun murni, raum dan ismam 3. Tawasud dengan sukun murni 1, raum 1, ismam 1. Aujuhnya berapa? 3. Lalu isbah dengan sukun murni
Dan isbah dengan ismam itu salah tulisnya ismam bukan isyam, kurang. Iya, iya. Itu dua. Nah gitu. Itu hanya perjumlahan saja sebenarnya untuk memperjelas. Untuk Torik Hafs sendiri itu yang Syatibiyah itu memang menganjurkan wakaf dengan raum atau ismam atau memang yang sukun yang diutamakan Ustaz? Bukan menganjurkan, ini hanya pilihan. Ya, pilihan. Karena semua kiroah, semua thoriqah membolehkan ini. Jadi dan nggak ada kecuali nanti ya selain kiroah memang ada yang menganjurkan. Cuman kalau untuk Hafs sendiri ya, untuk Hafs sendiri dia ini pilihan. Tidak ada yang mana didahulukan, mana yang enggak. Dan memang umumnya dipraktikkan yang sukun murni aja. Jadi misalnya kita baca ada sukun murni biasa, fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Lebih enak, lebih mudah ya kita. Kalau rom kita mikir dulu, man yasha'u. Itu betul nggak ya? Kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau yang saya tahu di Hafs itu dia ini kebolehan, pilihan, kan sesuatu yang mana didahulukan. Berbeda dengan tadi yang di Yusuf ayat 12, la ta'manuna atau la ta'manna. Itu memang antara Thariq Thaibatul Nasyid dan Syatibiyah itu berbeda. Nanti itu penjelasan masalah Thariqah ini ada setelah bab terakhir, insyaallah ada. Jadi lebih rinciannya bagaimana kita membaca rincian di dalam Syatibiyah memakai Thariq. Itu Mas Arsyad. Iya. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Baik, lanjut. Maksud saya, yang mat itu paling kompleks ya pembahasannya. Jazariyah aja nggak sekompleks ini. Makanya ini di Salsabil ini memang ditambah tatap yang nggak ada di Jazariyah, apalagi di Tuhfah gitu kan. Jadi untuk memperdalam. Baik, terus Kemal. Kita beralih ke bab berikutnya. Nah, belum. Oh iya, kita baca matan dulu berarti. Baca matan dulu, Mak. Karena kita baru baca matan dulu. Masuk sekarang bab itu kalau nggak salah. Setelah mat itu bab sifat huruf ya, dan itu udah kita bahas. Jadi dilewat. Kita bahas kemarin di awal-awal. Jadi langsung ke bab terus. Bab tajwid. Tentang pengertian tajwid. Terus bab tajwid wa maratibi. Nah, kalau ini saya nggak boleh pakai PPT karena ini sebenarnya teori dasar sebenarnya. Tapi dimasukkan oleh Imam Utsman Murad di bagian pertengahan gitu. Jadi ini dari ini saya rasa sudah maklum lah ya. Jadi nggak perlu ditulis di PPT. Baik, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa walidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Utsman bin Sulaiman Murad rahimahullah taala fi kitabih wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Bab tajwid wa maratibihi. Tajwiduk al-Qur'an hatmun wajibun in lam tujawwidhu fa anta mudnibu لأن ربي كلف الإنسان فيه فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو يريد القارئين الحسنى ولا يعود اللسان لحنا يعني هذا يعود ولا يعود اللسان لحنا وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قارئ وجويد القرآن بالترتيل والحذر والتدوير يا خليلي. Ini apa dasar sekali ya. Jadi ini tentang pengertian tajwid. Tajwid juga hatmun tajwid Quran hatmun wajibun illam tujawwidu maka anta mudnibu. Tajwid itu hukumnya hatmun wajibun, wajib kudu wae ya, kalau orang Jawa bilangnya kudu wae gitu kan, harus banget, pakem, hatmun wajib, udah wajib hatem itu penekanan sebagaimana Imam Ghazali berkata di bab tajwidnya wala khurubit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana atau man lam yusahhihil qur'ana bisa dua redaksi. Illam tujawwidu fa anta mudnibu.
kalau engkau gak membaca Quran dengan tajwid, maka engkau berdosa. Ya, di anna rabbika lafal insana bi faqala rabbil Quran. Karena Rabbi itu Tuhan kita, itu Tuhan Allah, Tuhan saya, itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita juga, kan lafal insana memberikan taklif, memberikan beban kepada manusia, bihi faqala rabbil Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taklif untuk membaca tajwid dalam Al-Qur'an, Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, tafsirnya gimana? Tajwidul huruf wa ma'rifatil huruf. Maksud tartil itu apa? Mentajwidkan huruf dan mengenal tanda-tanda waqaf. Seperti itu. Nah, ini saya perincian sedikit aja. Benarkah tajwid itu wajib? Nah, di sini ada perincian. Tajwid itu ada yang sifatnya kita mengamalkan makhraj sifat huruf. Ya, mengamalkan makhraj sifat huruf dan juga mengamalkan bacaan Quran sesuai dengan i'rab atau akhir-akhir kata bahasa Arab, sesuai dengan kaidah nahwu sharaf. Ya. Itu hukumnya wajib. Memang hukumnya wajib. Ya, makanya dibilang sampai di sini kan fa'anta mudhnibu kata Imam Murad. Maka engkau kalau nggak bertajwid dosa. Atau dalam Jazariyah malam mijawidil Qur'ana akimu, berdosa juga sama. Nah, kalau orang baca Quran tanpa makhraj yang benar, ain jadi hamzah, ha jadi ha, lalu misalnya i'rab, misalnya an'amta dibaca an'amtu, siratal ladzina an'amtu alaihim, itu kan lahan jali, boleh. Itu jelas berdosa dan harus dipelajari dengan baik. Yang kedua, ada tajwid yang sifatnya tajwid tahsiniyah. Itu tajwid yang sifatnya pembagusan atau sebagai tambahan keindahan dalam baca Quran yang kalau kita tidak mengamalkan ini tidak berubah makna. Kalau yang tadi ya tajwid yang pertama tajwid dari segi makhraj huruf sifat dan juga apa namanya i'rab ya huruf-hurufnya terus segala macam itu berubah makna kalau kita salah. Ya an'amta jadi an'amtu berbeda, yang sudah baca bahasa Arab akan paham. Ya, misalnya misalnya sirata jadi sirata, siratal ladzina an'amta alaihim, salah besar. Kan? Al-alamin dibaca al-alamin dengan hamzah, salah besar, nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau yang tajwid tahsiniyah ini, tajwid yang sifatnya apa namanya tambahan keindahan yang tidak bermakna seperti itu, wang, intah, ikhlas, ikhfa, maka itu hukumnya mustahab, paling minimal. Mustahab itu sunnah, artinya ya dia dapat pahala kalau mengamalkan, kalau tidak mengamalkan dia tidak berdosa. Ada usulnya seperti itu. Nah, kalau saya pernah bikin tulisannya, saya nge-share di grup ya, itu jadi bahan bacaan. Nah itu apa namanya? Tetapi para ulama ahli qiraah, ya, mereka lebih memilih pendapat wajib dua-duanya. Ya, yang membedakan begitu biasanya ahli fikih. Ahli fikih itu, jadi yang penting itu bagi qari itu baca Quran nggak sampai lahan jali, gitu. Jadi ada bukan bagi lahan jali dan kopi. Yang penting nggak sampai baca Quran siratal ladzina an'amtu alaihim, ya, jangan sampai kayak begitu. Atau misalnya makhrajnya masih benar, minimal banget seperti itu. Ada pergi dua bil hormat, ya kan? Itu mah nggak wajib lah, itu tambahannya, sunnah gitu. Ya, itu ahli fikih, perspektif ahli fikih, rata-rata seperti itu. Tapi kalau perspektif ahli tajwid, ahli qiraah tetap mewajibkan semua, dua-duanya. Kenapa? Karena dalam rangka kita tidak meremehkan. Kadang orang kita itu dibilang sunnah, oh sunnah, udah, gitu kan? Hukumnya sunnah, berarti kita belajar itu komputer, kita belajar mat tadi itu kan sunnah doang. Nah kadang-kadang sunnah doang, kata-kata doang ini kadang menjadi permasalahan, gitu kan. Nah, saya sendiri condong kepada wajib, boleh wajib. Ya, tapi ada kaidah dasar juga dari Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan kemampuan, tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Artinya apa? Terus kita belajar. Kalau misalnya kemarin ada praktik gunahnya belum sesuai, praktik matnya belum sesuai, terus belajar. Jangan menganggap kalau memang ada pendapat ulama yang mengatakan sunnah dalam tajwid tahsiniyah, jangan kita merasa aman nggak belajar. Enggak, jangan begitu. Ya, karena justru pendapat para ahli kalau kita pengen bilang masalah hukum terkait dengan ilmu Quran, condonglah kepada pendapat ahli kiram ahli tajwid karena mereka di bidang seperti itu. Nah, jadi saya sendiri
mengerti mazhabnya Imam Ghazali, mazhabnya Imam Murad, dia mengatakan wajib ya bagi antara wajib untuk makhraj sifat maupun tahsiniyah. Walaupun di syarahnya memang di syarahnya itu memang juga dijelaskan masalah yang tahsin itu juga hukumnya ya minimal sunnah gitu kan. Tetapi lagi jangan meremehkan. Walaupun sunnah tetap mesti dipelajari seperti itu. Nah nanti dalam pengajaran, beda lagi kalau dalam pengajaran misalnya nih bagi yang sudah mengajar, sudah punya murid, memang kita lebih mendahulukan mengajar makhrajnya sifatnya. Kita mengoreksi huruf kita tuh utamakan mengoreksi pelafalan huruf. Kalau misalnya dalam suatu waktu murid kita salah dalam idgham, salah dalam mad, salah dalam gunnah, dalam iqlab, hukum-hukum yang sifatnya hukum-hukum tahsiniyah, maka itu boleh dicicil koreksi. Tapi kalau untuk makhraj sifatnya terus lebih dikuatkan. Nah gitu caranya. Ya, untuk mengakomodasi antara dua pendapat seperti itu. Intinya apa? Yang penting bukan masalah hukum ya menurut saya. Ya menurut saya bukan masalah hukum. Yang penting dia terus belajar. Gitu. Ya masalah hukum itu ya akan seperti itu bilang sunnah bilang wajib. Jadi kalau apa faedahnya kalau antum hanya bilang sunnah dan wajib dia itu nggak belajar. Jadi ini musibah. Jadi intinya tetaplah kita baca Quran dengan tajwid ya, karena tajwidnya hanya ada di Quran. Ya nggak mungkin antum baca hadis ya misalnya hadatsana Abdurrahman, hadatsana Abu Hurairah, hadatsana Abdullah bin Abbas terus pakai mat misalnya. Terus ada misalnya hadis Rasulullah ya ayyuhan nas, kita bacanya pakai mat ya ismul fa'il harokat. Ya ayyuhan nas, bukannya juga jelas. Itu hadis bukan Quran. Jangan kebalik, kalau hadis itu nggak harus pakai tajwid, ya, maka aneh. Tapi kalau Quran ya harus. Ya, jadi itu justru untuk menjadikan Quran itu berbeda dengan lain, begitu. Ya, jadi sedikit tambahan penjelasan. Karena ini memang sempat ramai itu, saya bikin tulisan itu kemarin katanya ramai, bilang tajwid katanya nggak wajib segala macam. Saya bikin tulisan itu, reaksi saya sama teman-teman saya, para asatidz yang lain, diskusi asal itu. Baik. Bahwa antuk tikul harfin ma yastahiquhu bi kulli lutfi. Apa tajwid itu apa? Memberikan setiap huruf itu hak-haknya dan mustahak. Hak dan mustahak ya. Haknya itu maksudnya apa? Hak huruf misalnya dia mesti dibaca kalau sifatnya dia misalnya hams dibaca hams. Ya, hak dia misalnya kalau hak itu lebih kepada makhraj sifat ya. Kalau dia haknya misalnya dibaca makhrajnya berada di tengah lidah ya baca tengah lidah. Kalau makhrajnya di ujung tenggorokan baca di ujung tenggorokan. Dan juga mustahaknya penerapannya itu. Penerapannya mesti benar atau tidak gitu kan. Jangan sampai yang kita seharusnya bacanya di tengah lidah atau misalnya di tengah tenggorokan, misalnya kayak ain, terus kita bacanya hamzah di pangkal tenggorokan, mustahaknya nggak jelas. Atau misalnya gunnah tapi nggak dibaca gunnah, segala macam. Jadi hak mustahaknya seperti itu. Wa yazidul qari'ina husna wa la yu'awwidul lisana lahna. Jadi untuk menambah bagi pembaca Quran untuk keindahan ya, dan juga tidak membuat lahan. Wa ma lahu lahan itu kesalahan ya, nanti ada bab sendiri. Wa ma lahu dhabtun siwat tikrari bil fammi wastima'ihi min qari. Wa ma lahu dhabtun siwat tikrari bil fammi wastima'ihi min qari. Nah ya, ini juga kaidah penting ya. Jadi kita nggak akan bisa dapat bobot itu ke suatu bobot itu suatu ke apa ya, dan mungkin bisa juga ke apa ya, bobot itu bahasa Inggrisnya ketekunan kita mendapatkan suatu kekuatan dalam pengucapan atau kelihayan dalam membaca Quran dengan tajwidnya benar, kecuali dengan siwak tikrar kita terus mengulang berlatih dengan mulut kita bil fammi atau wastima'ihi min qari, atau kita mendengar dari para qari, para ahli Quran yang bisa mengajarkan kita. Intinya apa? Ini pentingnya talaki. Jadi Quran ini penting talaki. Antum ini belajar sekarang pakai talaki. Kita belajar. Nah, tapi setelah ini antum belum dihitung sebagai qari yang dhabiq, yang mutqin kalau belum mentalakikan bacaan Quran antum atau guru lain secara full 30 juz. Nah, belum. Jadi antum udah misalnya udah hatam Tufa, udah hatam Jazariyah, udah hatam Al-Fatihah, tapi antum belum pernah talaki Quran, walaupun mungkin hanya Al-Fatihah misalnya, atau beberapa surat, syukur-syukur 30 juz. Jadi dapat seorang guru khusus untuk majelis Quran saja, talaki Quran belum dibilang dhabiq, belum dibilang yang ahli Quran. Gitu. Karena ahli Quran itu bukan hanya sekedar menguasai kitab tajwid. Syekh Abdul Karim pun bertanya,
ayo kita bertajwid di afdal. Kita tajwid mana yang paling utama? Syekh itu guru. Jadi Quran itu mesti dengan guru. Walaupun Imran juga butuh guru gitu kan. Tapi untuk Quran harus kita lihat bagaimana praktek pengucapan ain, pengucapan dot, pengucapan ha, pengucapan shad, pengucapan zai, bagaimana praktek mat yang benar, bagaimana praktek gunnah yang benar itu dari guru, dari talaki, ya bukan dengan hanya sekedar baca kitab, gitu. Baca widil Quran, nabi tartili wal hadri wa tadri ya khalil. Ini 3 tingkatan baca Quran, tempo baca Quran. Kita mungkin sudah sering tahu. Pertama ada tartil. Nah ini istilah Imam Murad ini dikritisi ya. Tartil ini sebenarnya tahqiq. Tartil itu bukan tingkatan dalam baca Quran, tapi lebih kepada jenis umumnya tartil. Nah tartil itu di bawahnya ada apa aja? Tahqiq, tadbur, sama hadr. Kalau tahqiq ya itu baca Quran dengan pelan. Kayak misalnya kita lagi ngajarin Quran pada orang-orang, atau kita lagi baca tadarus sendiri, tilawah sendiri, ya, dengan mewakafkan setiap ayatnya itu tahqiq. Kalau tadwir itu pertengahan, ya, pertengahan. Jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Kalau hadr itu cepat, surah. Nah, tadwir ini umumnya dipakai kalau lagi imam sholat, itu dipakai. Kalau hadr itu sama, bisa juga dipakai langsung. Misalnya kita imam haramain ya, Syekh Sudais, Syekh Suraim, kalau Syekh Ali Hudhaifi masih terhitung tadwir gitu, masih pertengahan. Tapi kalau Syekh Sudais, Syekh Suraim ya, Syekh Juhani, Imam Mekah itu rata-rata pakainya hadr. Ya, tapi ini intinya apa? Mesti dengan tajwid. Jangan sampai kita baca hadr tapi bacanya belepotan. Karena nggak sesuai dengan tajwidnya, itu nggak boleh. Baik, lanjut babu lahan. Ini juga lahan. Saya mungkin nggak usah terlalu rinci daripada paham, insyaallah. Wallahnu babu bayanil lahni wal wajib fi i'mal tajwid. Wallahnu qismani jaliyun wa khafi kullun haramun ma' khilafin fil khafi. أما الجلي فخطأ في المبنى خلى فيه أو لا يخل المعنى أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف لا يعرف الخفي سوى المجود ويعرف الجلي كل واحد صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي وصونه عن الخفي المشاع يدعونه بالواجب الصناعي وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سويا والواجب الثاني أي الصناعي على 3 من الأنواع تعليم من بطبعه يجيد قراءة أو شأنه التقليد أو كان من حكم الوقوف يدرى أو من مسائل اختلاف القراء. Lahan ada 3, lahan ada 2 cara umum. Lahan jalil, lahan khafi. Ini itu aja. Ya, intinya ini panjang, tapi nggak usah nggak usah semuanya kita preteli. Intinya lahan jalil, lahan itu 2. Lahan itu berarti kesalahan dalam Al-Quran. Ada 2, lahan jalil, lahan khafi. Dan ini kita dalil lahan itu dari Salsabil ya. Di Jazariyah nggak ada, di Kufah nggak ada. Ya, di lahan itu ada 2, lahan jalil, lahan khafi. Lahan jalil itu apa? Lahan yang dapat berubah makna. Berubah harokat, menambah huruf, mengurangi huruf, ya kan? Terus menharokatkan huruf yang sukun, mensukunkan huruf yang berharokat, begitu dan sebagainya. Jadi kriterianya 3 secara umum. Berkaitan dengan huruf, berkaitan dengan harokat. Ya, berkaitan dengan huruf, berkaitan dengan harokat. 2 deh. Umumnya itu untuk lahan jalil. Berkaitan dengan huruf, berkaitan dengan harokat. Kalau huruf nambah kurang masuk lahan jalil. Harokat nambah kurang masuk lahan jalil. Begitu. Atau mengganti bahkan. Kayak tadi mengganti contohnya apa? Mengganti harokat. An'amta jadi an'amtu. Nah, itu juga lahan jalil. Jadi seperti itu. Yang kedua khafi. Ya, yang khafi. Nah, khafi itu dia kesalahan yang terjadi dalam baca Quran yang tidak berubah makna. Ya, tidak berubah makna. Artinya kesalahan ini bisa diteliti dari kesalahan itu diketahui oleh orang-orang yang khusus menekuni ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Jadi kesalahan ini bahannya sama, gitu. Kesalahan yang sama dan nggak bermakna. Kalau anjali tadi tambahannya dia merubah makna dan juga oleh orang awam. Ya, orang awam pun tahu. Misalnya antum
menjadi imam baca Quran, misalnya iyyaka yu'badu iyyaka nasta'in, bener lah itu. Salah kan, orang awam tuh baca yu'badu, bukan na'budu, ya kan? Itu kan akan jadi. Maka dia mesti tidak diperbolehkan. Gitu. Kalau untuk ya, kalau khafi, itu misalnya tadi pada hukum gunnah, misalnya inna a'tainakal kautsar, misalnya begitu. Itu kita baca cuman inna a'tainakal kautsar, gunnahnya kurang, matnya kurang. Itu nggak merubah makna. Cuman kalau orang yang menekuni tajwid paham ini antum bacaan kurang nih, gunnahnya kurang, matnya kurang. Itu khafi. Nah, khafi ini karokah. Khafi itu karokah, makruh hukumnya. Makruh ya. Ya, makruh itu nahyun ghairu jazim, larangan yang tidak terlalu tegas seperti haram. Tapi kalau kata Syekh Abdul Karim, menurut ulama Malikiyah, makruh itu tahrim justru. Untuk ulama Malikiyah, makruh tahrim. Kalau dalam Syafi'i kan makruhnya ada makruh tanzih, makruh tahrim. Gitu. Nah, ala kulli hal, masalah hukum lagi saya bilang, jangan diremehkan lah. Gitu. Mau makruh, mau haram, udah jauhi. Ya, bisa mungkin dijauhi. Gitu. Mau tadi termasuk tajwid itu wajib atau sunnah, ya laksanakan aja udah. Gitu. Karena kalau kita berdebat dengan masalah hukum, karena kita malah menyepelekan. Gitu kan. Hukum ini diketahui kenapa? Untuk antisipasi. Gitu loh. Antisipasi, bukan untuk menyepelekan. Gitu ya. Ya, COVID tadi kita contohnya seperti itu. Baik. Kelas, tadi. Saya cepat aja. Wah, Masya Allah. Ini kita sampai terakhir ya. Babu Arkanil Quran. Satu lagi, belum selesai. Ya, sebentar, maaf. Babu Arkanil Quran. Nah, ini juga sebenarnya bab muqaddimah sebenarnya, tapi dimaksudkan Imam Murad itu di pertengahan kitab. Bait 161. Nah, ini pendek nih baitnya. Babu Arkanil Quran. I'lam akhi bi anna lil Qur'ani thalathatun ta'ti min al-arkan. Tawafuqan nahwi khabbal mushafi wa sihhatal isnad fima ta'rifu. Cukup. Oke. Bab tentang rukun-rukun Quran. Maksudnya apa? Rukun-rukun bacaan Quran. Kapan bacaan Quran bisa diterima, kapan tidak? I'lam akhi bi anna lil Quran thalathatun ta'ti min al-arkan. Katakanlah wahai saudaraku bahwasanya Quran itu ada 3 rukun. Pertama, tawafuqan nahwi, harus sesuai dengan nahwu. Yang kedua, khabbul mushaf, harus sesuai dengan rasam Utsmani. Yang ketiga, wasihhatul isnad fima ta'rif, harus sanadnya mesti sahih. Di mana kita akan rinci di PPP. Ini saya masukin karena ini penjelasannya juga lumayan, tapi saya akan ringkas. Di PPT bukan bagus, bahasa terakhir kita malam ini. Ini adalah kutipan dari Thaibatun Nashr fil Qira'atil Ashr Imam Ibnu Jazari. Jadi Imam Ibnu Jazari selain membuat kitab tajwid dasar seperti Muqaddimah Jazariyah, membuat kitab qiraat juga, Qiraat Ashraf. Ini judulnya Thaibatun Nashr fil Qira'atil Ashr. Dan ini kitab untuk pembelajar qiraat Ashraf. Kalau qiraat sab'ah kan Syadidiyah, atau judulnya Hifzul Amani wa Jihud Thani. Atau kitab yang dasar, yang kitab sebelum Syadidiyah itu At-Taisir fil Qira'atis Sab'ah, karangan Ad-Dani, Muhammad Ad-Dani. Yang di dalam Thaibatun Nashr fil Qira'atil Ashr, Jazari punya suatu bait juga tentang bagaimana bacaan Quran bisa diterima. Dia berkata, "Fakullu ma wafaqa wajha nahwi, wa kana lirrasmi ihtimalan yahwu, wa sahha isnadan wal Qur'an, wa hadhihi thalathul arkan. Wahai ma yahtalu rukun asbiki syuhdu walau annahu bismillah." Lalu dibikin ringkaslah oleh Imam Utsman Murad di dalam salah satu tadi yang hampir sama redaksinya. Gimana? Bacaan Quran itu sini 3 rukun itu mesti. Pertama, bacaannya mesti sanadnya sahih. Gimana kita tahu sanadnya sahih? Ini penelitian dari para ulama. Ya bukan kayak kita. Kita kan jatuhnya masih muqallid ya, masih pada taklid semua.
Kalau para jadi sanad sahih, mana kapan kita bisa tahu sanad sahih, mana yang dhaif, mana yang syadz, itu dari para ulama ahli qiraah yang meneliti. Nah, tapi ada juga yang bisa kita tahu, orang umum bisa tahu. Contohnya apa? Sesuai dengan nahwu. Sesuai dengan nahwu. Misalnya saya baca innal abrari lafi na'im. Itu betul atau salah? Ada bisa jawab? Betul nggak itu? Innal abrari lafi na'im. Betul nggak itu? Ada bisa jawab? Kenapa salah? Coba saya mau tahu salahnya kenapa? Abroro, Ustaz. Ya kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Saya tanya alasannya. Coba Ustazah Saroh coba. Kenapa tadi beliau bilang salah? Kenapa itu salah? Ayo, saya nggak tahu. Yang udah punya bahasa Arab saya rasa masalah kayak bagus gitu. Atau Sofan. Itu betul salah. Kalau salah kenapa? Saya pengen tahu alasan. Kan bisa aja kira lain baca gitu misalnya. Ya kan? Kenapa salah? Silakan. Ustazah Saroh silakan. Soalnya belum jelas, belum terbuka. Bisa ya. Atau yang lain coba, yang Ikhwan. Dias kenapa Dias tadi? Antum bilang salah kenapa? Isim inna bukan sih, Ustaz? Ya, sama. Mansub. Ayo. Ya. Karena dia ism inna. Nah ini lagi-lagi. Nah, ya, jadi yang udah baca. Jadi ini korelasi ya. Teman-teman di sini yang belum belajar bahasa Arab, belajarlah. Dikit-dikit gitu ya. Yang udah belajar bahasa Arab, karena belajar tajwid itu memang mesti diri kena bahasa Arab. Karena saling berkaitan. Ya tadi innal abrara, misalnya al-mutaffifin ya. Al-mutaffifin. Itu karena dia ism inna, dia mesti mansub. Kalau khabarnya kan mesti marfu. Ya nggak mungkin dibaca majrur karena inna bukan harfu jar. Nah kalau orang yang ngerti nahwu pasti akan paham itu, semuanya akan paham, begitu kan? Ya harus nunggu perkataan ulama. Tapi kalau sanad, nah itu memang kita mesti dari para ulama yang mustahil. Kalau yang bisa juga sesuai dengan Rasam Utsmani. Ya, Rasam Utsmani ini contohnya misalnya di Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin. Atau misalnya di surat An-Nisa ayat 94. Ada fatabayyanu, ada fatatsabbatu. Maliki Yaumiddin kenapa di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Fatihah itu dia mimnya tidak ditulis dengan alif. Karena untuk menampung qiraah lain membaca dengan Maliki Yaumiddin, bukan dengan Maliki Yaumiddin. Nah, jadi intinya mesti dengan Rasam Utsmani. Rasam Utsmani itu yang kita pakai dalam Mushaf Utsmani sekarang. Ya, jadi itu juga menurut penelitian dari para ulama, mana yang sedang Rasam, mana tidak. Kalau nggak sedang Rasam itu pasti tulisan. Ya, tulisan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran itu memang Rasam. Kalau harokat-harokatnya namanya dhabt. Ya, ada fathah, ada dhammah. Itu juga ilmu tersendiri tuh. Ilmu Rasam dhabt itu ilmu tersendiri lagi. Insyaallah ntar kalau berkesempatan kita bikin daurah lagi. Jadi ilmu Quran itu banyak ya, bukan hanya yang tajwid ya. Nah, intinya 3 rukun ini mesti terpenuhi. Nah, kenapa 3 rukun ini mesti terpenuhi? Karena bacaan Quran itu macam-macam. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, bagi asatidzah di sini mungkin yang cinta dengan ilmu Quran ya, atau khusus dalam Quran, saya harapkan wajib punya kitab ini. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Karangan Imam As-Suyuti. Di situ beliau menerangkan, menukil juga dari Imam Ibnu Jazari terkait macam-macam bacaan Quran atau bahasa Arabnya qiraah. Ada 6 macam. Pertama ada qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir. Yaitu bacaan yang dinukilkan sekelompok orang pada masing-masing tabaqat. Tabaqat itu masing-masing tingkatan periwayatan. Yang mustahil berdusta dalam periwayatan bacaan tersebut. Ya, kalau yang udah belajar mustalah hadis juga akan paham ya. Mutawatir. Tawafu apa? Yastahilu adatan tawafuhum alal kadhib. Jadi mereka mustahil berdusta dalam periwayatan. Jadi misalnya masing-masing tabaqat ada 3 sampai 10 orang. Orang-orang ini orang-orang thiqah semua. Direwayatkan kan mutawatir bacaan. Dan dalam Quran itu
Itu yang diterima hanya yang mutawatir dan masyhur saja. Kalau masyhur itu dia sanadnya sahih, cuma nggak sampai derajat mutawatir, lam yablugh hadd tawatur. Nggak sampai derajat mutawatir. Ya, itu juga dari penelitian para ulama. Mungkin kalau mutawatir ada 10 orang misalnya masing-masing pendapatnya. Kalau masyhur mungkin hanya 7 orang. Kalau qiraat ahad itu bacaan yang sanadnya sahih tapi menyelisih nahwu atau rasa Utsmani. Nah, dari nomor 3 sampai nomor 6 ini adalah qiraat yang tidak boleh dipakai. Mutlak. Ya, mutlak. Ya, mutawatir itu gimana? Mutawatir itu yang qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah. Ya, plus asyrah ya. Kalau sab'ah itu Imam Syatibi. Ya, lalu Imam Ibnu Jazari mengatakan penelitian ternyata ada 3 qiraat yang dinyatakan mutawatir. Walaupun sebagai ulama mengatakan masyhur. Jadi masyhur ini ada yang mengatakan 3 qiraat tambahan dari Ibnu Jazari itu masyhur, ada yang mengatakan mutawatir. Tapi yang lebih sahih itu mutawatir. Ya, intinya apapun itu, baik mutawatir masyhur masih mutawatir atau masyhur masih bisa diterima. Tapi untuk ahad, syadz, mawdu', sahih mudraj itu nggak boleh. Kalau ahad tadi misalnya menyelisih nahwu ya atau rasa Utsmani. Contohnya misalnya di surat Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kalau kita dalam Hafs bahkan di surah kita baca qurrati a'yun, tapi dia dibaca jamak. Nah, ini mungkin nanti untuk pendalamannya di sesi lain. Intinya untuk ahad ini dia pokoknya menyelisih nahwu atau rasul. Kalau syadz atau qiraah syadzah ya, dia sanadnya dengan sahih. Jadi dalam Quran itu aspek utama itu sanad. Aspek utama adalah sanad. Jadi ya kalau rasulnya sesuai, nahwu sesuai tapi sanadnya nggak sahih, nggak diterima. Nah, maksudnya adalah syadz. Mawdu' bacaan yang tidak mencapai derajat syadz, itu bacaan yang palsu lah. Gitu. Lalu ada qiraat mudraj, yaitu qiraat yang dibaca disebutkan dalam rakaat tafsir. Misalnya bacaannya Ibnu Abbas dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang membaca laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Di mawasimil hajj itu nggak ada sebenarnya. Itu bukan bacaan Quran, itu bukan Quran, itu tafsir. Jadi sebenarnya tafsir tapi terselipkan di dalam Quran. Nah, itu nggak boleh juga dibaca. Nah, ini kenapa bisa begini? Ini juga jadi penelitian para ahli qiraah. Mana bacaan di sini? Nah, ini kalau cerita ini panjang, tapi intinya saya ringkas bahwasanya yang hanya diboleh terima menurut penelitian para ahli qiraah yaitu hanyalah qiraah sab'ah dan qiraat asyrah. Nah, intinya kenapa? Karena qiraat ini ya yang memenuhi standar 3 utama ini. Standar sahih sesuai dengan kaidah nahwu, walaupun hanya dari satu sisi saja, dan juga sesuai dengan rasul Utsman. Seperti itu mungkin alhamdulillah hari ini kita selesai. Oh iya, ini kan udah pertemuan ke-10 ya. Saya mau minta tanggapan. Kira-kira tetap mau dilanjut. Ini kita sudah sampai bait berapa ya? 100, udah pertengahan lah. Nah, saya mau tanya, kita mau lanjut sampai habis kitabnya. Kalau mau lanjut, saya akan targetkan 2 kali pertemuan. Karena bab terakhir ini pekan depan, jadi untuk hari ini nggak ada prakteknya cukup lah. Ada kemarin tugasnya ada 2 kali tugas lagi, tapi itu nanti buat pekan depan. Pekan depan itu ada materi yang ada prakteknya. Nah, terakhir di pertemuan 2 yang terakhir itu selesai karena babnya itu nggak perlu panjang-panjang dibahas. Jadi itu hanya tambahan seperti bab mausul, bab hamzah wasal yang sebenarnya bukan pada tajwid, dia lebih kepada nahwu sebenarnya. Dan itu ya tidak perlu praktek, tidak perlu ini, hanya bisa cepat lah gitu. Nah, gimana? Saya minta tanggapan dari kawan-kawan sekalian. Kita mau berlanjut sampai habis dengan target insya Allah 2 kali pertemuan lagi. Ya berarti sampai kira-kira tanggal 20 Maret. Lalu kita akan mulai tanggal 27 Maret dengan Al-Fatihah plus juz 30. Atau kita cukupkan sampai sini salah satu, berarti kita nggak khatam memang. Kita langsung ke lagi. Saya minta tanggapannya. Gimana?
silakan berpendapat. Saya menerima masukan. Oh ya, ini rekamannya matiin aja.